Jadi pertama disebut dengan takbiratul ihram, yaitu takbir yang menjadikan kita berusaha untuk menanggalkan, ya, menghilangkan segala hal yang tidak terkait dengan salat. Baik, pelan-pelan. Angkat, buang urusan dunia ke belakang. Yang jadi masalah, Ustaz, saya sih pengennya dunia dibuang, tapi dunianya selalu ikut. Tak pengen dibuang gitu kan? Bagaimana solusinya? Inilah Masya Allah, saya selalu melihat begini, baik dalam Al-Quran ataupun hadis, tidak pernah menampilkan masalah kecuali bersanding dengan solusi, Pak. Selalu begitu. Dan solusinya kadang-kadang ringan sekali. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Sederhana gitu kan? Masya Allah. Cara mengatasinya, saya berikan gambaran begini. Ya, dalam dunia psikologi, biasanya orang-orang yang sulit mengatasi persoalan dirinya, ya karena ada gambaran dan macam-macam dan seterusnya, biasanya dia akan coba keluarkan itu dengan lisannya. Kamu bisa, orang Jepang yang praktekkan tuh. Padahal kita yang punya teorinya. Begitu sedang ragu, kamu bisa, pasti bisa, pasti bisa. Ditiru oleh orang Korea tuh. Ya. Orang Korea itu dari mulai TK, mau masuk kelas sudah mengatakan harus lebih daripada Jepang, harus hebat dibandingkan Jepang, harus, sehingga mereka percaya diri. Ya. Jepang bikin Honda, mereka bikin Hyundai. Hyundai itu bahasa Korea dari Hyundai, gitu kan? Honda bikin Hyundai, pelesetan dari Honda, gitu kan? Jadi kalau kamu bisa bikin itu, kami bisa bikin ini. Tapi poinnya adalah, bagaimana bisa menghadirkan kepercayaan diri semacam itu? Salah satunya adalah dengan cara selalu mengungkapkan apa yang ingin diraih, dicapai, menghilangkan keraguan. Saya pernah mengajar di Geodipa itu, ya, geothermal, Dieng dan Patuha, ya untuk drilling, ya di eksplorasi minyak. Itu begitu kami datang, karyawannya termasuk dari level top manajemennya, itu mereka berbaris menghadap ke visi perusahaan, itu dibacakan berulang-ulang supaya tertanam dalam dirinya itu. Masya Allah, yang punya konsepnya siapa? Lihat kalimatnya. Nabi SAW menyampaikan. Hadis riwayat Abu Daud, hadis 857. Qala, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi. Sungguh tidak akan pernah sempurna. Perhatikan, beda redaksi hadis ini. Sungguh tidak akan pernah sempurna salat seseorang dari kalangan manusia hatta yatawadda, sampai dia memulai dengan wudu dulu. Sampai dia memulai dengan wudu terlebih dahulu. Fa wada'al wudu mawadhi'ahu. Maka kemudian dia berwudu dengan sempurna sesuai dengan letak-letak yang harus dibasuh dalam wudunya. Kemudian dia mulai menunaikan salat, fayaqulu, maka dia mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ketika Anda bertakbir mengangkat tangan, bersamaan dengan Anda mengangkat, Anda mengucapkan apa? Allahu Akbar. Ini dalilnya kalimat Allahu Akbar. Ini saya turunkan. Allahu Akbar. Hati-hati ya, ini tidak mudah untuk dipahami, ya. Karena barangkali tidak banyak buku yang mengajarkan seperti ini. Anda mesti gabungkan dari beberapa referensi. Ya. Perhatikan, Allahu Akbar. Jadi begitu tangan mengangkat, buang urusan dunia ke belakang, mulut mengatakan Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Besar dari apa? Itu segala hal. Besar dari pekerjaan antum, besar dari proyek antum, besar dari kepentingan ibu, besar dari kepentingan belanja ibu, besar dari segala hal yang kita pikirkan. Lihat sini. Dalam bahasa Arab, bila ada sesuatu yang penting, seringkali dipikirkan, ada prioritas, seringkali diprioritaskan, bahkan kadang disanjung-sanjung, ditinggikan. Maka seringkali hal itu akan disebut dengan kabir untuk mengekspresikannya. Misal ada bos di perusahaan, orangnya penting gitu kan, diprioritaskan. Maka orang Arab kan mengatakan mudir kabir. Ada ustaz gitu kan, penting, ilmunya bagus dan sebagainya, diprioritaskan dalam ta'lim, dalam macam-macam. Orang akan katakan syekh kabir. Masya Allah, ya ustaz kabir dan seterusnya. Ada masjid yang bagus, penting, prioritas dan sebagainya, besar lagi, maka orang akan menyebut masjid kabir, ya. Jelas di sini? Tayyib. Nah, kadang-kadang yang membuat kita selalu membawa hal-hal yang tidak terkait dengan salat
aspek dunia kita dibawa dalam sholat, karena kadang sebelum sholat kita masih memprioritaskan hal-hal yang kita pikirkan tadi. Ada orang yang masih memprioritaskan rapatnya, kan? Ada masih harta bendanya, ada masih kegiatannya, Masya Allah. Ada masih pertemuannya, bahkan handphonenya. Masya Allah. Mohon Pak, matikan dulu handphonenya. Gak apa-apa, kan barangkali dia nelpon saat sholat. Barangkali dia nelpon saat sholat, pasti dipikirin juga. Ya, ini poin tuh. Saya pernah dulu waktu tinggal di Mekah, kami pernah tinggal di Mekah itu tahun 2010. Saya tinggal di Mahbas Al-Jin, sekitar 1,5 kilo dari Al-Masjid Al-Haram. Kemudian sering kami ke Al-Haram untuk menunaikan salat. Sekiranya beberapa waktu kami suka pergi juga ke masjid terdekat, yaitu masjidnya Syekh bin Baz. Dekat sekali dengan kami di situ. Ya, setiap masuk saya lihat, saya doakan beliau gitu kan. Saya lihat karya-karyanya dan sebagainya. Itu satu kali ada imam sebelum sholat, ya, menghadap ke arah makmum, mengatakan kalimat begini, ya, istaqimu, kurang lebih demikian. Kemudian aqfilun naqal, ij'alil ittisal bil khaliq wa la taj'alil ittisal bil makhluq. Masya Allah, khusyuk jamaah gitu kan. Baik, yang orang Indonesia juga dikira bagian dari sabda Nabi gitu kan. Baik, padahal beliau ingin mengatakan begini, tolong rapatkan, luruskan, dan tolong matikan handphone. Jadikan hubungan tersambung dengan Khalik, bukan dengan makhluk. Anda bisa bayangkan zaman Nabi nggak ada himbauan untuk mematikan handphone, ya kan? Zaman sahabat, zaman tabiin. Pertanyaannya, kenapa kalimat itu keluar? Karena barangkali seringkali imam memulai sholat terganggu dengan suara handphone di belakang. Ya, tatitut muncul sana sini gitu kan. Nah itu yang seringkali juga kadang-kadang bukan hanya Anda yang terganggu, orang lain pun samping Anda mungkin kepikiran juga. Udah membuang dunia, Anda yang bawa dunia kepada dia gitu kan. Ini beberapa hal yang kadang-kadang mesti kita pahami di sini. Ya. Nah, poinnya adalah karena ini dijadikan prioritas dalam kehidupan, maka sering masuk dalam pikiran. Maka untuk menangkal sesuatu yang dipikirkan ini, Anda mesti menghadirkan yang lebih daripada ini. Jelas? Jika Anda ingin menghadirkan yang lebih daripada itu, maka bentuknya mesti superlatif. Superlatif. Ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan sighah mubalaghah, tafdhil namanya, tafdhil. Maka rumusnya dari kata kabir ini, kabir, untuk mengangkat sesuatu lebih tinggi dari yang lainnya, berbentuk tafdhil, lebih, ya, sighah mubalaghah, maka Anda tambahkan huruf hamzah, harakatnya fathah di atasnya. A. Tadi kita sepakati, kalau sudah ada huruf ya, di depan, tambahan dari kata asal, maka huruf pertama dari kalimat ininya diapakan? Disukunkan, kan? Masya Allah. Nanti pelan-pelan. Nah, lihat sebentar. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, ujungnya i ditambah dengan hamzah seperti ini, a, maka umumnya ya di sini akan dibuang begini. Akan dibuang. Kalau ya sudah tidak ada, maka huruf sebelum ya itu yang tadi harokatnya i akan dinaikkan ke atas jadi a gini. Pokoknya ikuti aja lah, bingung nggak apa-apa ya. Pokoknya ikuti aja dulu ya. Teorinya begini. Baik, teorinya begini. Itu di ilmu sharaf nanti ya, babul illah nanti. Babul illah ada 12 turunan ilmu lagi di ilmu sharaf. Salah satunya begini. Saya kasih rumus cepat. Kalau ada huruf ya, maka sebelumnya, umumnya huruf sebelumnya akan dibaca i panjang. I panjang. Lihat sini. Misal. Ain, lam, ya. Begini. Ain, lam, ya. Baca. Ali, gampang. Ini pasti i ini. Umumnya i. Ali, hamzah, dal, ya. Baca. Adi, Masya Allah. Turunkan lagi. Teruskan ya. Ba, ya, kaf, alif, sin, ya. Baca. Bekasi, gampang ya. Jadi pokoknya kalau ada huruf ya, sebelumnya umumnya akan dibaca i pada umumnya kalau dia tidak ada tasdidnya ya-nya. Biasanya i harakatnya. Tapi kalau ya-nya kemudian dibuang seperti ini, maka umumnya harakatnya akan kembali normal ke atas jadi a atau u. Paham? Maka ketika saya hapuskan ya-nya di sini karena hamzah masuk di sini, dibuang ya-nya, harakat kasrah di ba ini naik ke atas jadi a. Kemudian berubahlah kalimatnya dari kabir jadi akbar untuk menunjuk pada hal yang lebih penting dibandingkan dengan ini. Ini lebih prioritas, lebih penting, lebih hebat, yang lain tinggalkan. Kalau yang lebih penting muncul, yang lain kan ditinggalkan. Camat, Masya Allah, datang. Masya Allah, Pak Camat, selamat datang. Bupati datang. Maaf Pak Camat, Pak Bupati mau datang. Ya?
Sebentar, bupati datang, selamat datang Pak Bupati, gubernur datang, maaf Pak, Bapak telah tiba. Bapak sudah lain. Tapi ketika Anda masuk ke masjid, semua nggak ada yang penting. Karena semuanya itu hamba. Yang lebih penting ini, Allah. Ini lebih penting. Maka seakan-akan Nabi ingin mengatakan, hei, ketika Anda mulai bertakbir, nggak ada yang lebih penting dibandingkan dengan Allah. Nggak ada nilainya yang lainnya. Nggak ada nilainya. Masya Allah, buang semua itu. Mudah bagi Allah untuk mendatangkan yang lainnya. Bahkan mudah bagi Allah untuk melakukan sesuatu yang tidak Anda sadari. Nah, bagaimana cara kita menghadirkan kebesaran Allah? Ya, bukan membayangkan Allah, itu nggak boleh ya. Menghadirkan kebesaran Allah sehingga merasa lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya. Itu nanti rumusnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Posisi paling kanan di pertengahan. Baik. Bismillah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Awas, ini pembuka kekhusyuan. Anda selalu bertanya bagaimana caranya khusyuk dalam salat, dan Al-Qur'an memberikan jawaban. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, maka mintalah solusinya kepada Allah dengan sabar menerima. Jangan mengeluh, saya sudah jelaskan ini. Kemudian mintalah solusinya dalam salat. Was-salat. Wa innaha, tapi sungguh salat itu lakabiratun, tidak mudah untuk dilakukan. Cukup berat dia. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk? Siapa orang khusyuk itu? Lihat ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Baik. Pertama, orang khusyuk itu yaitu orang yang saat sebelum sholat, bukan saat sedang sholat, saat sebelum sholat, dia sudah menyiapkan diri untuk menghadap kepada Rabbnya. Saya mau tanya pada Anda tadi, ada pejabat penting akan datang menemui Anda. Bagaimana penampilan kita? Rapi, baik, bagus, mandi terlebih dahulu dan sebagainya. Maka bagaimana dengan, Masya Allah, yang menciptakan pejabat itu? Yang memberikan segalanya bagi kita, memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa kita, memberikan semua kebutuhan kita. Maka orang-orang yang khusyuk dalam sholat, sadar dia akan menghadap kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau Anda menempatkan Allah lebih penting dibanding yang lain, maka perlakuan Anda akan beda. Anda menempatkan manusia, si fulan jabatannya ini, si fulan lebih tinggi lagi. Ketika Anda akan menghadap pada yang lebih tinggi, karena Anda menempatkan beliau lebih penting dibanding yang ini, persiapan Anda akan lain. Nah, ini Allah lebih penting daripada segalanya. Lebih daripada makhluk yang gak ada bandingannya. Laisa kamitslihi syai'. Maka bagaimana Anda memposisikan manusia yang pentingnya tidak sepenting Allah, tapi dalam prakteknya, mohon maaf, persiapan kita jauh memprioritaskan yang tidak penting dibandingkan dengan yang lebih penting. Maka dari itu, orang-orang yang khusyuk sholatnya, begitu dia mau sholat saja, maka dia akan perbaiki penampilannya. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam, Masya Allah, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya bani Adam, bani Adam. Siapa itu Bani Adam? Halo? Siapa Bani Adam? Ya antum, kita. Ya. Manusia, kita manusia bukan? Manusia. Berarti ayat ini pun berlaku untuk kita. Jadi ketika Allah menyampaikan kalimat ini ditujukan untuk kita semua. Baik, ya Bani Adam, seluruh anak cucu Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Setiap datang panggilan dari masjid, Masya Allah, ada seruan dari masjid, menunaikan salat, panggilan untuk beraktivitas di masjid dan sebagainya. Khudhu zinatakum, kenakan tampilan terbaikmu. Kenakan tampilan terbaikmu. Ini sudah isyarat dalam Al-Quran. Ya. Saya menerima kedatangan Anda dengan mengenakan pakaian terbaik. Saya senang, nyaman. Demikian pula, Bapak Ibu menerima saya datang dengan penampilan yang baik. Bapak Ibu juga nyaman kan? Saya datang mau ngajar ke sini pakai kaos, Masya Allah. Celana misalnya, ya tidak selayaknya, peci bengkok begini gitu kan. Bagaimana perasaan antum? Ya antum juga akan serius belajar gitu kan. Nah sekarang antum akan menghadap Rabbul Alamin, pencipta seluruh alam, segalanya, menguasai segala hal. Ya, Anda berharap diperhatikan oleh Allah dengan penampilan yang seperti itu. Bagaimana Allah bisa melihat kita dengan baik?
Maksudnya memperhatikan semua gitu ya. Saya harus hati-hati betul itu. Setiap sedikit begini akan dicuplik nanti gitu ya. Baik, jadi saya harus berhati-hati betul menyampaikan kalimat-kalimat ini ya. Bagaimana Anda berharap bisa diperhatikan oleh Allah secara sempurna seluruh kebutuhan Anda, segala permintaan Anda, jika Anda tidak serius memenuhi panggilannya? Jelas di sini? Makanya orang-orang yang menjadikan Allah Akbar bukan cuma di lisannya, tapi dia akan buktikan itu lewat persiapannya. Ketika Anda mengatakan Allahu Akbar, apa Anda tidak malu mengatakan Allahu Akbar? Ya Allah, Engkau yang paling hebat, yang paling prioritas, yang paling luar biasa. Masya Allah, mau rapat dengan manusia aja, panggilan manusia, mau pesta, mau undangan macam-macam, pakaiannya bagus luar biasa. Katanya Allah yang paling akbar. Begitu dipanggil Allah, pakaian begitu-begitu aja. Ya, pakaian kaos bola dipakai dengan kaos sholat, sama aja, nggak ada bedanya gitu kan. Dan antum berharap diampuni dosanya, pengen masuk surga, surganya surga Firdaus, nggak ada hisabnya gitu. Wala quwwata illa billah ya. Jelas ya? Jadi yang pertama itu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Maka ketika Anda mengatakan kalimat Allahu Akbar, maka Anda punya persiapan sebelumnya. Ini tampilan. Kemudian wudu dengan baik yang tadi saya tuliskan dalilnya. Dan perhatikan ini yang paling indah. Belum selesai ayatnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Kita mesti sering kali mengadakan kalimat ini. Ya, kadang-kadang kematian itu kata Nabi akan lebih cepat mengingatkan kita untuk berubah lebih baik. Jadi kalau antum masih terpikir untuk urusan dunia yang gak ada bekal akhiratnya, atau masih terpikir berbuat maksiat dan sebagainya, coba pikirkan, mungkin saat bermaksiat itu antum meninggal. Pernah gak antum pikirkan? Ya, saat menikmati tayangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ada gosip antum nikmati misalnya. Mau gak meninggal dalam keadaan mendengar gosip? Salat puluhan tahun, ikut ta'lim, meninggal dalam keadaan mendengar gosip. Dan diumumkan saat di hari kiamat itu. Si fulan meninggal dalam keadaan mendengar gosip. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Selesai. Ya. Pernah enggak terbayang saat mencela itu antum akan diwafatkan? Saat antum melukai antum akan diwafatkan. Saat korupsi Anda akan diwafatkan. Saat berbuat jahat Anda akan diwafatkan. Kalau semua orang sadar demikian, demi Allah kami katakan, akan mengurangi niat jahatnya dan mudah untuk melawan godaan setan. Maka dari itulah saat sedang sholat, kenapa Anda mempersiapkan hal yang terbaik? Menjadikan Allah lebih penting dari segalanya, karena perhatikan, wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka menyadari kenapa harus menjadikan Allah lebih penting, karena boleh jadi mereka akan diwafatkan dalam keadaan sedang sholat itu. Saya mau tanya pada Anda, yakin gak akan meninggal? Kapan? Mungkin hari ini? Mungkin terjadi. Dan tidak ada yang paling indah saat kita meninggal dunia kecuali saat dipanggil Allah dalam keadaan sholat. Pakai baju paling bagus, berwudu dengan baik, menjadikan Allah paling penting dalam kehidupan kita. Makanya ketika Anda mengangkat tangan, seakan-akan Anda mengatakan kalimat seperti ini, saya tanggalkan semua yang tidak terkait dengan sholat. Ya Masya Allah, karena Allah yang paling penting, ya, yang paling prioritas. Atau dengan kalimat yang lain dibalik, hei kamu yang sholatnya masih membawa dunia, bawa rapatnya, bawa asetnya, bawa bisnisnya, bawa macam-macamnya, bawa belanjaannya, mudah bagi saya mewafatkan kamu saat ini. Kamu gak akan dapat dunia dan gak dapat kehusuan dalam sholat. Makanya sudah ketika Anda angkat, tanggalkan semua, buang ke belakang. Ya, jadi ketika Anda menjadikan sholat kita, setiap sholat dilakukan sebagai sholat yang terakhir itu, Masya Allah, akan hadir kenikmatan dalam jiwa kita itu. Boleh jadi ini sholat terakhir saya. Kan kematian begitu, kita nggak bisa pilih kan. Anda bisa duluan, saya belakangan, mungkin. Bisa Bu, bisa juga dibalik, saya belakangan, Ibu duluan, bisa. Gitu kan? Ya atau dibalik lagi, saya duluan setelah antum kan bisa gitu. Ya, jadi semua bisa terjadi ya. Ya begitulah. Baik. Jelas ini? Baik ya, jadi saya hapus. Jadi saya coba turunkan dalil dulu, kita jelaskan, kita ambil contohnya. Nanti kita ambil contoh sahabat yang sangat luar biasa. Saya ambil dua saja. Satu mertua Nabi, yang kedua menantu. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Dulu ada namanya sahabat kami, Ustaz Ahmad Muzambil. Ya. Disebut sahabat padahal saya belum pernah jumpa gitu kan. Karena biasanya kalau kita sama-sama mendekat kepada Al-Quran, mencintai Quran, sekalipun gak pernah jumpa, kita jadikan semua sebagai sahabat. Ya, ahli Quran satu dengan yang lain sering kali ingin bersahabat. Wan Muzamil itu Masya Allah, ya, masih muda juga, kemudian orangnya saleh, ahli Quran, pentahsin Al-Quran, termasuk pentahsin termuda di Indonesia. Jadi kalau antum cari di YouTube pun, ketik Ahmad Muzamil, insya Allah keluar itu. Dan setiap yang bertahsin Quran, itu pahalanya insya Allah ada untuk beliau. Dan mengasuh pesantren Al-Hikmah. Jadi dulu saya tinggal di Lebak Bulus, saya mengasuh Al-Hikmah, beliau mengasuh Al-Hikmah. Al-Hikmah beliau untuk tahsin Al-Quran, Al-Hikmah kami untuk hafalan Al-Quran.
Ya, jadi itu cukup menarik gitu ya. Orang yang soleh saking disayangnya oleh Allah, masya Allah, ya, udah kamulah kembali aja lebih cepat sesuai dengan ajalnya maksudnya. Ya, itu bahasa kiasan. Ayo kembali, dipanggilnya tuh indah banget. Habis sholat subuh hari Kamis, cuman duduk, gitu kan? Tiba-tiba bersin 2 kali. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, kan? Irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Cuman bersin 2 kali meninggal. Antum tadi 2 kali bersin belum meninggal juga tuh ya. Berarti antum butuh gambaran itu. Sekarang ya, saya kembalikan. Baik. Jadi itu poinnya, angkat tangan, buang urusan dunia ke belakang, tinggalkan segala yang tidak terkait dengan sholat, agungkan Allah dan rasakan. Boleh jadi itu sholat terakhir kita. Siap insyaallah? Baik ya, ayo masing-masing berusaha. Karena kadar usaha itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Bergantung pada kedekatan kita dengan Allah sebelumnya. Makanya tolong tinggalkan maksiat, buang yang haram-haram, pekerjaan cari rezeki yang baik. Kalau itu bisa dilakukan, itu akan lebih cepat membantu untuk menghadirkan kehusuan. Tapi kalau antum ingin menghadirkan, ini sholat terakhir saya, tapi rezekinya masih bercampur dengan yang haram, masih belum jelas, nah itu sulit mendatangkan kehusuan.